atau kelompok separatis politik. Mungkin konsekuensi politiknya saya akan dituduh oleh pemerintah sebagai pendukung LMBP. Suatu politik stigmatisasi yang mudah dilekatkan kepada mereka yang kritis terhadap kebijakan pemerintah di tanah Papua. Nah, buku yang sedang Anda baca ini, seri nomor 1 mengenai West Papua kembali ke pangkuan Melanesia secara politik LMBP, dan keempat buku lainnya merupakan kumpulan dari makalah penulis dalam berbagai seminar dan workshop yang bersumber dari pengalaman pergaulan, pergumulan kehidupan sehari-hari Sekjen AMPTPI dan juga Direktur Eksekutif ULMWP. Oleh karena itu, buku ini menampilkan serangkaian fakta dan realitas yang dialami oleh orang Papua dalam perspektif orang Papua. Nah, ketika Bapak Markus meminta saya untuk menuliskan prolog, saya sempat takut dan ragu-ragu karena beliau dalam radar politik pemerintah Indonesia dianggap dikategorikan sebagai tokoh organisasi yang dikategorikan sebagai kelompok separatis politik. Ya. Kalau saya sering mendengar di, kan saya juga sering diundang misalnya di lembaga-lembaga Polhukam dan lain-lain. ULMBP dikategorikan bersama KNPB sebagai gerakan separatis politik atau kelompok separatis politik. Mungkin konsekuensi politiknya saya akan dituduh oleh pemerintah sebagai pendukung LMBP. Suatu politik stigmatisasi yang mudah dilekatkan kepada mereka yang kritis terhadap kebijakan pemerintah di tanah Papua. Namun saya memberanikan diri untuk menulis kata pengantar 1 tahun yang lalu karena inspirasi dari beberapa mantan peneliti senior LIPI termasuk almarhum Muridan Wijoyo, guru saya, dan juga Dr. Riwanto Tirtosudarmo mengenai kebebasan dan tanggung jawab akademik. Menurut mereka, tanggung jawab akademik merupakan batas yang melekat pada kebebasan akademik. Oleh karena itu, pemerintah, negara, bahkan LIPI ataupun institusi BRIN sendiri tidak dapat mencampuri kebebasan akademik. Kebebasan itu hanya dibatasi tanggung jawabnya sebagai insan akademik. Maka saya sepenuhnya sepakat dengan pandangan para senior saya tersebut. Sebagai insan akademik dalam menjalankan kebebasan akademiknya selalu mencari kebenaran, dituntut untuk memenuhi kaidah-kaidah ilmiah sesuai dengan bidang ilmu yang dipelajarinya, yang bersifat universal lintas teritorial negara bangsa. Pandangan ini bergema ketika saya mengingat pernyataan almarhum Dr. Muridan Wijoyo, Koordinator Tim Kajian Papua dan Ketua Jaringan Damai Papua, bahwa peneliti yang menggeluti kajian Papua selalu dihadapkan pada posisi politik yang sulit antara NKRI harga mati dan Papua merdeka. Ini kan kita sulit juga nih. Oleh karena itu, tanggung jawab akademik menuntut para peneliti untuk berdiri pada platform universal, yaitu Papua Tanah Damai atau menyelamatkan manusia Papua. Nah, kembali pada seri buku ini, saya membacanya sebagai narasi secara politik dari periode sejarah di masa lalu, yang dimulai dari pendirian Benteng Fordubus, rencana dekolonisasi Papua, Trikora, dan Pepra yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan, sampai pada periode pengalaman, pelanggaran HAM, kekerasan politik, marginalisasi, dan depopulasi, selama integrasi dan kekerasan politik yang dialami orang Papua. Apa yang ditulis Bapak Markus Saluk ini juga ditulis oleh para peneliti dari luar negeri seperti Danilin S. Rutherford dalam bukunya The Laughing as Leviathan, dan juga beberapa buku yang lain seperti Peter Drucklever mengenai The Act of Free Choice. Penulis juga dengan komprehensif menarasikan berdirinya ULMWP, rasisme dan diskriminasi yang dialami orang Papua hingga Otsus, dan pemekaran yang ditempatkan sebagai instrumen untuk menguasai penduduk dan tanah Papua dan mengendalikan orang Papua di dalam kuasa Indonesia. Selain itu, buku ini juga mendemonstrasikan pengelolaan sumber daya alam di tanah Papua, mungkin di seri yang lain ya, yang dilakukan oleh perusahaan besar dan didukung oleh pemerintah dengan mengabaikan hak dasar orang Papua. Saya kira bagian yang sangat penting dari buku ini, mungkin di salah satu buku ini ya, saya lupa, adalah Bapak Markus Saluk mengutip pernyataan Octavianus Mote, bahwa selama ini secara politik, orang Papua sulit untuk bersatu. Namun dengan berdirinya ULMBP merupakan langkah awal dari konsolidasi politik orang Papua dan membuktikan bahwa orang Papua pada suatu momen sejarah tertentu mereka dapat bersatu. Pandangan ini juga mengingatkan pesan yang disampaikan oleh almarhum Dr. John Oto Ondawami yang dikenal seorang intelektual dan aktivis organisasi Papua Merdeka. Beliau dijuluki ujung tombak dari Nemangkawi. Mungkin pernah dengar ya. John Oto Ondawami, almarhum Dr. John Oto Ondawami dalam disertasinya di Australia National University mengatakan bahwa kegagalan OPM di masa lalu adalah karena kurangnya rasa persatuan, terfragmentasi dalam etnisitas, dan lemahnya disiplin di dalam pengorganisasian. Oleh karena itu, almarhum John Oto Ondawami mengusulkan adanya persatuan orang-orang Papua dan juga dialog sebagai salah satu resolusi konflik Papua.
Saya kira pendirian ULMWB merupakan bagian dari upaya mempersatukan atau mengawali persatuan organisasi-organisasi politik di tanah Papua. Meskipun tidak sempurna atau belum sempurna, paling tidak ada upaya untuk mewujudkan imajinasi adanya suatu komunitas politik yang anggotanya adalah orang-orang Papua dari Sorong sampai Merauke. Persatuan adalah suatu proses sosial politik yang tidak dapat dicapai dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, mungkin sebagai pesan saya pada teman-teman dari Papua, Papua dan Kepapuaan meminjam Ben Anderson hendaknya merupakan suatu proyek bersama. Suatu proyek yang dikonstruksi oleh semua kelompok etnis, semua kelompok agama di tanah Papua. Bagian lain yang tidak kalah penting dari buku ini adalah pernyataan reflektif. Mungkin dalam seri yang lain, Bapak Markus bertanya, siapakah orang Papua? Siapa kita sebenarnya? Dan hendaknya orang Papua itu selalu bertanya, siapa saya? Siapa saya orang Papua? Siapa kita sebenarnya? Dalam uraiannya tentang Lembah Palim ya, beliau menarasikan dengan sangat bagus mengenai ekspresi para peneliti dan penginjil dari Barat yang pertama kali menginjakkan kaki di Lembah Palim dengan kata lembah yang agung sebagai surga di bumi, sebagai taman Firdaus, sebagai tanah kudus. Mereka melihat misteri ilahi yang terkandung di dalam salju abadi yang menghiasi Gunung Kartens, juga di dalam Honai, Pilamo, Luni, Kunume, dan Yamewa. Peradaban di Lembah Palim ini terlihat juga pada pembuatan rumah, pemukiman, dan juga sekarang ini mereka mengalami modernisasi, sehingga lembah yang agung ini seakan menjadi makna yang berbeda. Bahkan lembah yang agung ini akan menjadi ibu kota provinsi Papua Pegunungan Tengah. Ya. Sekarang ini orang di Lembah Palim, sebagaimana dituliskan di dalam buku Papua Nyawa ini, di dalam buku yang lain, mengatakan bahwa pagar nilai-nilai budaya yang menjaga identitas suku Palim sebagian sudah roboh karena tekanan modernitas dalam bentuk pembangunan, ekonomi uang, perubahan budaya, eksploitasi sumber daya alam, dan berbagai kekerasan politik di Lembah Palim. Juga dikhawatirkan pembentukan Provinsi Papua Pegunungan Tengah akan semakin merobohkan nilai-nilai budaya pagar orang Palim di Lembah Palim. Oleh karena itu, kemajuan secara fisik pada sisi lain telah melemahkan identitas orang Papua dan merobohkan nilai-nilai budaya mereka. Terakhir, saya ingin menyampaikan dua hal penting untuk memaknai 5 buku ini. Pertama, buku ini adalah counter dari beberapa seri buku sejarah yang diterbitkan oleh Direktur Sejarah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi pemerintah juga menerbitkan 5, mungkin 3 serial buku sejarah. Salah satunya adalah buku Papua dalam Arus Sejarah Bangsa yang diedit oleh para senior saya, termasuk Profesor Taufik Abdullah, yang terbit pada tahun 2019. Buku Profesor Taufik Abdullah yang diedit oleh Profesor Taufik Abdullah merupakan narasi Indonesia dalam melegitimasi integrasi Papua pada Indonesia dalam perspektif sosial budaya. Mereka mengatakan bahwa interaksi orang-orang Papua dengan orang-orang Seram Timur dan hubungan kekerabatan antara orang Papua dan Seram Laut sejak abad ke-17 menunjukkan bahwa Papua bagian barat telah berintegrasi secara sosial budaya dengan Indonesia. Sedangkan buku yang ditulis Bapak Markus ini menampilkan realitas sejarah yang berbeda. Oleh karena itu, biarkanlah orang Papua sendiri yang membaca, menganalisis, dan menyimpulkannya. Kita harus membiarkan penulisan sejarah Papua dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk dari kelompok yang berseberangan, termasuk dari kelompok yang ingin merdeka, termasuk dari kelompok yang berbeda dengan pemerintah. Dalam hal ini, Undang-Undang Otsus sebetulnya sudah merekomendasikan pelurusan sejarah Papua oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Namun sampai saat ini, komisi tersebut belum dibentuk oleh pemerintah Indonesia. Ya, anggap saja buku ini salah satu narasi di dalam pelurusan sejarah Papua. Ya. Kedua, terkait dengan reproduksi, dan saya kira yang kedua tidak akan saya bacakan. Buku yang ditulis oleh Bapak Markus ini menunjukkan bahwa batas-batas kepapuaan selalu dikontestasikan. Pemerintah Indonesia selalu menggunakan kekuasaannya yang selalu mendefinisikan orang Papua harus dimajukan agar menjadi seperti orang Indonesia yang berkemajuan. Sedangkan dalam realitasnya, sebagian orang Papua mengidentifikasi dirinya sebagai bukan bagian dari bangsa Indonesia. Mereka mengatakan kami ini adalah bagian dari kelompok etnis Melanesia Pasifik. Kami bukan Melanesia Indonesia. Juga saya melihat dalam berbagai pidato, Bapak Markus selalu menyampaikan, mengajak untuk kembali ke rumah besar yang lama, ke Huna yang lama, yaitu Pasifik. Nah, dalam menyelesaikan perbedaan pandangan soal identitas itu, maka diperlukan dialog sebagai media untuk mencari jalan keluar bersama antara pemerintah Indonesia dan rakyat Papua yang mungkin diwakili oleh
ULMWP, ataupun Organisasi Papua Merdeka. Dengan demikian dari buku ini saya melihat ada persoalan yang belum selesai terkait dengan Indonesia dan keindonesiaan. Bahwa Indonesia belum menjadi rumah besar yang nyaman bagi semua kelompok etnis di dalamnya, terutama orang Papua. Orang Papua walaupun tidak semua merasa Indonesia bukan rumah yang memberikan rasa keadilan. Oleh karena itu mereka ingin kembali ke rumahnya di masa lalu, yaitu di Pasifik. Imajinasi sosiokultural Melanesia Pasifik pada saat ini menguat. Walaupun secara politik mereka dipojokkan dengan pemekaran dan otonomi khusus jilid 2. Namun imajinasi orang Papua yang telah muncul dari masa dekolonisasi pada masa Belanda, pada masa Orde Baru, dan di masa kini sebagai antitesis dari identitas keindonesiaan.